Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa walahu ila yaumiddin. Wa ba'du, kita lanjutkan kajian tahsin tilawatul Quran. Kali ini kita membahas tentang hamzah wasal dan hamzah qata'. Hamzah wasal dan hamzah qata' ini di dalam pelajaran tajwid yang tingkat dasar sebenarnya tidak dibahas atau jarang dibahas. Tetapi di dalam kitab-kitab tajwid sebetulnya sudah dibahas. Tapi buku-buku tajwid yang ditulis jarang menjelaskan mengenai hamzah wasal dan hamzah qata'. Jadi hamzah wasal dan hamzah qata' ini kalau berharokat fathah maka tulisannya hampir sama dengan alif karena menggunakan wadah alif, gitu kan? Jadi hamzah, yang namanya hamzah itu potongan ain, itu kepalanya ain, itu hamzah tulisannya. Jadi hamzah wasal dan hamzah qata'. Hamzah wasal adalah hamzah yang dibaca apabila di awal dan tidak dibaca apabila di tengah. Itu cara bacanya, terkait dengan cara bacanya. Sedangkan hamzah qata' itu hamzah yang dibaca baik di awal maupun di tengah. Nah, itu cara membaca hamzah wasal dan hamzah qata'. Memang di dalam membaca Al-Quran atau pelajaran membaca Al-Quran, hal ini jarang dijelaskan. Jarang dijelaskan, kan? Iya. Pernah nggak dijelaskan? Nggak pernah dijelaskan tentang hamzah wasal dan hamzah qata'. Nah, karena tidak pernah dijelaskan, maka ketika diwasalkan sering dibaca dengan salah. Sering dibaca dengan salah. Oleh karena itu sebetulnya yang bagus itu adalah mengajarkan hamzah wasal dan hamzah qata' itu dicoba untuk kedua-duanya. Dibaca dengan membaca di awal dan membaca dengan membaca di tengah, yaitu caranya diwasalkan dengan sebelumnya. Nah, itu. Ya. Jadi hamzah wasal, hamzah yang tidak dibaca ketika di tengah, ini sering orang keliru membacanya. Nah, supaya tidak keliru, maka kita harus tahu apa saja atau hamzahnya apa saja yang tergolong hamzah wasal. Di dalam buku ini, buku tahsin, kaidah tahsin tilawah Al-Quran ini, sudah saya jelaskan macam-macam hamzah wasal. Hamzah wasal adalah hamzah yang ada pada berikut ini. Ada dua macam, yaitu ada pada kalimat fi'il dan ada pada kalimat isim. Yang ada pada kalimat fi'il itu ada fi'il madhi,
Ya. Kalau mudhari' pasti tidak ada ya, karena fi'il mudhari' pasti diawali dengan ya mudhara'ah. Nah, ada pada fi'il madhi atau fi'il amar atau masdar. Itu hamzah. Ada pada fi'il. Yang terdapat pada fi'il madhi maka ada macam-macamnya. Fi'il madhi, khumasi dan sudasi. Ini hamzanya hamzah wasal. Contohnya umpamanya istakbara. Ini 6 huruf ya. Kalau yang 5 huruf ishtara, yaqtaraba, i'tada. Itu 5 huruf. Kalimat ini diawali dengan hamzah. Kita temukan pada surat Al-Anbiya itu kalimat iqtaraba ya. Kemudian surat Al-Qamar iqtaraba. Jadi kalau membaca awal surat Al-Anbiya kemudian diwasalkan dengan basmalah, maka hamzahnya iqtaraba tidak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Itu ya. Jadi bukan dibaca Bismillahirrahmanirrahim iqtaraba, bukan begitu. Karena hamzahnya hamzah wasal. Kalau diwasalkan berarti jatuhnya ada di tengah. Namanya ada di tengah. Kemudian istakbara. Kemudian istasqa. Ya, ini banyak di dalam Al-Qur'an istakbara. Istakbara wa kana minal kafirin. Kemudian hamzah pada fi'il amar. Jadi yang disebutkan di sini hamzahnya fi'il madhi, khumasi dan sudasi. Berarti hamzahnya fi'il madhi, thulathi dan rubai. Berarti hamzah qata'. Contohnya yang thulathi. Apa yang thulathi? Hamzahnya yang ada hamzahnya awalnya amara. Nah, jadi amara itu hamzahnya hamzah qata'. Kemudian yang berupa rubai apa? Akrama, akhraja, an'ama. Nah, itu hamzahnya hamzah qata'. Nah, termasuk diantaranya adalah yang tidak kelihatan 4 huruf tapi sebetulnya 4 huruf, yaitu al-ha. Al-ha itu wazan af'ala. Itu hamzahnya hamzah qata'. Nah, di sini sudah disebutkan. Selain yang disebutkan di sini berarti hamzah qata'. Kemudian yang kedua adalah hamzahnya fi'il amar. Hamzahnya fi'il amar tidak semua fi'il amar tentunya, yaitu fi'il amar thulathi, khumasi, sudasi. Thulathi, khumasi, sudasi. Yang thulathi contohnya iqra, dari kata qara'a, yaqra'u, fi'il amarnya iqra. Unzur, dari kata nadhara yanzuru, fi'il amarnya unzur. Ukhruj, dari kata kharaja, yakhruju, ukhruj. Kemudian idrib, dari kata daraba yadribu, idrib. Nah, ini hamzahnya hamzah fi'il amar thulathi, hamzahnya hamzah wasl. Hamzah wasl. Hamzah wasl atau hamzah wasl. Nah, yang tidak disebutkan di sini fi'il amar apa? Fi'il amar rubai. Kalau fi'il amar rubai berarti hamzahnya hamzah qata'. Ya, umpamanya
akhraja. Fi'il amarnya apa? Akhrij. Akrama, akrim. Nah, itu hamzahnya hamzah qata'. Jadi dibacanya kalau umpamanya ditambah dengan wawu saja itu sudah menjadi di tengah, ya kan? Jadi kalau akrim ditambah wawu menjadi wa'akrim. Jadi bukan dibaca wakrim, bukan. Jadi bukan dibaca wakrim tapi wa'akrim. Ya. Kemudian hamzah fi'il amar khumasi, contohnya intaziru. Kalau di awal dibaca intaziru, tapi kalau di tengah ditambah kalimat sebelumnya menjadi di tengah dia. Kemudian diwasolkan qulintazir. Intahu. Ya, thalathatun intahu. Ya, kemudian fi'il amar sudasi. Fi'il amarnya fi'il yang terdiri dari 6 huruf. Yaitu contohnya istahzi'u, dari kata istahza'a yastahzi'u istihza'an. Istahzi menjadi istahzi'u. Istaghfara yastaghfiru, fi'il amarnya istaghfir. Nah, itu hamzahnya hamzah wasal. Nah, jadi kalau di tengah maka tidak dibaca, contohnya qulistahzi'u. Kemudian macam yang kedua, hamzah wasalnya kalimah isim. Hamzah wasal yang ada di kalimah isim. Kalimah isim terdapat pada hamzah wasal pada al-ta'rif. Ini sebetulnya huruf ini ya. Al ini sebetulnya huruf. Yang isim adalah sesudahnya itu. Al ini sebetulnya huruf. Kenapa dinamakan huruf? Karena ya al-ta'rif, karena ini mabni ya. Mabni dan dia tidak memiliki makna kalau tidak dirangkaikan dengan kalimat yang lain. Al. Jadi hamzahnya al-ta'rif itu hamzah wasal. Wallahul khaliqul bari. Kalau dibaca satu-satu ya dibaca hamzahnya. Wallah al-khaliq al-bari al-musawwir, umpamanya begitu. Maka hamzahnya dibaca. Tapi ketika diwasalkan maka tidak dibaca. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Gitu ya. Kemudian hamzah yang terdapat pada masdar khumasi. Masdar khumasi iftira'an. Ini hamzahnya hamzah wasal iftira'an. Kemudian hamzah pada masdar fi'il sudasi. Jadi masdar khumasi sama masdar sudasi itu hamzahnya hamzah wasal. Wastakbaru istikbara. Wa ma kana istighfar itu masdar sudasi. Istighfar itu masdar sudasi. Kemudian hamzah wasal yang terdapat pada isim-isim berikut ini secara sama'i, jadi bukan kiasi tapi sama'i, yaitu kalimat isim ibnun, ya, ibnun, ibnatun, imru'un, itsnaini, itsnataini, imra'atun, ismun, istun, ibnumin, aimun. Itu semuanya hamzahnya hamzah wasal. Jadi ibnun umpamanya ada di surah Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh. Jadi dibaca libnihi, bukan li ibnihi tapi libnihi. Ya.
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ابن مريم. Masih ibnu Maryam. Masih ibnu Maryam. Jadi bukan Masih ibnu Maryam. Imru'un Isnaini, banyak di Al-Quran, banyak kalimat Isnaini, Isnataini, ya. Nah yang paling banyak juga termasuk ibnu. Ini hamzahnya hamzah wasal. Nah yang tidak disebutkan di sini itu berarti hamzahnya hamzah qata'. Nah sekarang coba praktekkan membaca hamzah ya, membaca hamzah. Sudah saya jelaskan, insya Allah sudah bisa cara membacanya. Coba Khalis baca bismillah diwasalkan ke alhaakumut takatsur. Ini kalau nggak tahu hamzah wasal suka salah soalnya membacanya, banyak yang salah. Banyak yang nggak bisa membaca hamzah itu karena dia tidak tahu mana hamzah wasal, mana hamzah qata'. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Ya. Jadi betul cara bacanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Gitu ya. Sebab banyak juga yang membacanya itu banyakkan yang salahnya daripada yang benarnya. Banyak yang membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Banyak yang baca begitu. Jadi dikiranya itu seperti membaca al begitu. Seperti membaca al. Ya. Coba sekarang si Irza baca Iqra. Bismillah sambung ke Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, betul. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini banyak yang bacanya salah, ya. Salahnya macam-macam. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, ada yang begitu. Kenapa salahnya begitu? Karena Quran yang seperti yang dipakai Irza ini, coba saya lihat. Ini sudah ada harokatnya, ya kan? Karena di sini ada harokatnya. Ini kebetulan Quran standar Indonesia. Pada kalimat Iqra ini hamzahnya tertulis ada harokat kasrah. Maka sulit bagi orang untuk bisa membedakan hamzah wasal dan hamzah qata'. Pasti di sini dibaca hamzahnya ketika diwasalkan, ya kan? Makanya kemudian salah. Maka dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Jadi dia tertipu karena di sini ada harokatnya, padahal hamzahnya hamzah wasal. Nah, yang bagus adalah Quran yang cetakan Madinah ini. Nah, kalau cetakan Madinah ini hamzahnya Iqra tidak ada harokatnya, sehingga kalaupun belum belajar hamzah wasal, kemungkinan saja dia bisa betul bacanya karena tidak ada harokat kasroh. Jadi antara mushaf cetakan Madinah ini dengan mushaf Indonesia beda. Nah, yang mestinya seperti yang standar
Al-Rasul Utsmani ini yang tidak ada harokat kasrohnya, hamzahnya. Jadi yang jelas kalau kita mengetahui shorof dengan uraian tadi, maka kita akan mengetahui hamzahnya kalimat apa saja yang tergolong hamzah wasol, gitu ya. Nah, kalau yang tidak belajar shorof, bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya adalah kalau hamzah wasol, maka tidak ada tertulis hamzahnya, gitu ya. Jadi kalau hamzah wasol, contohnya seperti iqra, maka di sini tidak ada tertulis hamzah, tidak ada. Tidak ada ini, tidak ada hamzah. Ya kan? Tidak ada. Ini berarti buktinya hamzah wasol. Paling di atasnya ada tanda ini. Jadi kayak semacam shot gitu ya. Semacam shot. Jadi itu sebetulnya hamzah wasol. Ya kan? Nah, kalau hamzah qat'a pasti ada tertulis hamzahnya. Contohnya umpamanya alhaakumut takatsur. Nah, ada hamzahnya di sini, tertulis hamzah. Ya kan? Alhaakumut takatsur. Ini hamzah qat'a. Jadi itu membedakan dari segi tulisannya. Dari segi tulisannya itu kalau menggunakan mushaf ini. Tapi kalau menggunakan mushaf yang ini, maka tidak bisa dibedakan mana hamzah wasl, mana hamzah qat'a, tidak bisa dibedakan. Gitu ya. Mana hamzah wasl dan mana hamzah yang qat'a di Quran standar Indonesia itu tidak bisa dibedakan. Ya. Nah, ini juga sama ini, Quran hafalan Al-Mahirah. Ini di sini juga hamzah wasl sama hamzah qat'a tidak ada bedanya. Contohnya umpamanya di sini idzas samaa'u syaqqat, idza hamzahnya hamzah apa itu? Hamzah qat'a, tapi di sini tidak ada hamzahnya. Berbeda dengan ini. Kalau cetakan Madinah ini setiap kata idza pasti ada hamzah, pasti ada hamzahnya setiap kata idza, karena hamzahnya memang hamzah qat'a, idza. Nah, pasti ada hamzahnya ini. Ada. Ya kan? Coba dilihat. Ada kan? Idza zulzilatil ardu zilzalaha, idzas samaa'u syaqqat. Jadi itu di segi tulisan, ya. Nah, supaya menghindari kesalahan, sebetulnya mengajarkan hamzah wasl itu caranya, metodenya adalah harus tatbiq, praktek. Bagaimana prakteknya? Prakteknya harus dibaca dari awal dan dibaca disambung dengan sebelumnya untuk menghindari kesalahan. Ya kan? Karena kita dibiasakan untuk tidak mewasolkan dengan sebelumnya, maka begitu mewasolkan dengan sebelumnya akhirnya salah. Kita jarang diajari kemudian mengaji kemudian diwasolkan dengan sebelumnya, umpamanya alhaakumut takatsur diwasolkan dengan bismillah, itu jarang. Nah, sebetulnya untuk menghindari kesalahan pembacaan hamzah wasl dan hamzah qat'a itu, maka mestinya dibiasakan untuk diwasolkan dengan sebelumnya. Nah, sehingga akan diikuti oleh para murid, sehingga tidak salah di dalam membaca hamzah wasl dan hamzah qat'a itu. Jadi dengan demikian maka tidak perlu mungkin untuk pertama-tama tidak dijelaskan macam-macam hamzah wasl itu apa, tidak perlu, langsung praktek. Ya, jadi itu
hamzah wasal, dan ini penting untuk diketahui agar jangan salah di dalam membaca. Nah, coba Abdillah baca surah Al-Alaq tadi ayat kedua disambungkan ayat ketiga. Langsung saja baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, coba baca ayat kedua, khalaqal insan, diwasolkan ke ayat ketiga. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ya, jadi itu bacanya ada tanwin, ya. Khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akram. Ya, sesuai dengan pelajaran kita kemarin tentang iltiqaus sakinain, yaitu tanwin ketemu huruf mati. Jadi di situ ada dua hal yang perlu diingat. Yang pertama iltiqaus sakinain, yang kedua adalah hamzah wasal. Gitu. Yang kedua adalah hamzah wasal. Nah, coba ini memang jarang diwasolkan, tetapi bukan berarti tidak boleh diwasolkan, boleh saja. Yaitu surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ayat berapa itu? Coba dibaca Irfan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diwasolkan ke ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jadi ihdina itu termasuk hamzahnya hamzah wasal. Ada harokatnya nggak di situ? Ihdinanya. Kalau ini nggak ada, sehingga orang membaca ini lebih gampang kalau diwasolkan. Tetapi kalau orang mewasolkan menggunakan Quran yang ini, kader. Kenapa kader? Karena di sini ada harokatnya. Dia menghilangkan harokat kasroh ini kan bingung dia, ya kan? Di sini ada harokatnya ini. Makanya di sini mungkin saja orang tertipu dengan membacanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Bisa saja dibaca begitu karena ada harokatnya. Padahal hamzahnya hamzah wasal. Maka harus dibaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Nah itu, jadi ini contoh-contoh kalau diwasolkan. Walaupun sebetulnya membaca Al-Quran itu afdolnya adalah diwakafkan per ayat. Itulah yang disebut dengan wakaf Jibril gitu ya. Diwakafkan setiap ayat. Nah ini kan, tetapi bukan berarti tidak boleh untuk diwasolkan, boleh. Orang imam-imam tarawih itu biasa mewasolkan kan? Iya, biasa mewasolkan Fatihah satu nafas gitu kan. Kemudian ala kumut juga diwasolkan. Biasa begitu, makanya harus tahu bagaimana cara mewasolkan. Di sini ada hamzah wasal. Ya, saya kira itu mengenai pelajaran tahsin tentang hamzah wasal. Dan dengan kita mengetahui macam-macam hamzah wasal yang sudah disebutkan di sini, ya, bagi pelajar, mahasiswa, santri, insya Allah bisa membedakan, bisa mengetahui dengan ilmu sorofnya, bisa membedakan antara hamzah wasal dengan hamzah qata'. Tapi bagi yang bukan pelajar, bukan santri, bukan mahasiswa, ya bagaimana cara mengetahuinya? Ya sebetulnya yang paling pokok
yang paling prinsip itu adalah mengetahuinya dengan mengaji dengan talaqi. Nah, cuman saja talaqi ngaji pada guru itu jarang-jarang dijelaskan, dipraktekkan, mewasolkan hamzah. Betul nggak? Jarang mewasolkannya. Nah, makanya untuk menjelaskan kepada orang-orang yang pemula itu ya diantaranya membedakannya itu adalah dengan membedakannya ada kalau ada hamzahnya seperti yang cetakan Madinah tadi itu berarti hamzah qata. Kalau tidak ada hamzahnya itu berarti hamzah wasal. Nah, jadi yang hamzah wasal itu memang mirip alif, ya kan? Karena alif itu pasti tidak ada hamzahnya, mirip dengan alif. Nah, yang tidak mirip dengan alif itu yang di tengah-tengah itu pasti tidak akan mirip dengan alif karena pasti ada tulisan, ada hamzahnya. Bedanya hamzah dengan alif ya, kalau hamzah dibaca itu aja, kalau alif tidak dibaca. Ya, sebab kalau dulu belajar mengeja itu pada umumnya salah, ya kan? Alif fathah, alif kasro'i, alif dhamma'u, ya kan? Gitu ya. Padahal nggak ada yang namanya alif fathah, itu nggak ada. Yang ada namanya hamzah fathah, nggak ada alif fathah. Alif itu nggak hidup. Di mana-mana alif itu nggak ada yang hidup. Alif itu pasti mati. Ya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.